Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Selamat sore teman-teman semua. Eh, Memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Wawan. Saya juga eh, salah satu dari sekian banyak warga negara Indonesia yang menggeluti dunia perkoperasian. Saya juga praktisi hukum dan saya juga eh, teman diskusi bagi teman-teman di perkoperasian di beberapa daerah begitu di Indonesia. Baik, saya di sini ingin sedikit memberikan tanggapan terhadap beberapa ya momen yang terjadi belakangan ini dengan adanya uh, koperasi dunia perkoperasian yang lagi digonjang-ganjingkan oleh sebagian rakyat Indonesia atau sebagian dari rakyat Indonesia yang mengalami kerugian diduga karena perbuatan segelintir orang atau segelintir oknum yang mengatasnamakan koperasi. Nah, ini tentunya menjadi perhatian bagi kita semua ya. Saya tidak akan menyebut nama, saya tidak akan menyebut merek, begitu ya. Bahkan pemerintah pun juga memperhatikan hal-hal seperti ini sekarang. Dengan kemarin disebutkan di pemberitaan adanya apa namanya upaya pemerintah untuk mengusut beberapa kasus yang diduga melibatkan oknum koperasi dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain juga kita juga harus paham bahwa tidak semua koperasi itu oknum. Banyak juga koperasi-koperasi yang baik di negara ini yang sudah berbakti atau membaktikan dirinya untuk ikut membangun perekonomian negara. Karena bagaimanapun koperasi adalah sokok guru perekonomian negara. Itu katanya Bung Hatta dulu, ya kan? Nah, di sini kita akan menanggapi juga beberapa informasi yang beredar bahwa sekarang ini pemerintah ini sedang menggencarkan uh, penyusunan RUU baru tentang perkoperasian yang menggantikan yang menggantikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Sebagaimana kita ketahui bahwa dulu pernah ada Undang-Undang 17 2012 yang mengatur tentang koperasi sebagai pengganti Undang-Undang 25 tahun 92. Tetapi undang-undang itu dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Gitu. Karena satu dan lain hal gitu. Putusannya ada di internet, silakan baca gitu ya. Nah, di sini eh, saya kebetulan hanya ingin berbagi mungkin memberikan usulan-usulan saja ya. Karena kan bagaimanapun ketika kita bicara soal usulan-usulan apa namanya kepada pemerintah atau kepada pembentuk undang-undang itu adalah hak kita gitu karena sudah jelas di peraturan perundang-undangan tentang penyusunan pembentukan peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus ada meaningful participation dari masyarakat dan juga di putusan MK juga ada itu gitu. Meaningful participation, partisipasi bermakna bahwa semua orang layak pendapatnya didengar, dipertimbangkan, diakomodir, ya, intinya kayak gitulah. Saya tidak akan mendetailkan ya. Saya nggak hafal 100% bunyi pasalnya kayak apa. Yang jelas begitu. Nah, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah RUU perkoperasian ini penting untuk kita dukung dan kita berikan masukan-masukan konstruktif supaya di dalam pengaturan koperasi atau pengaturan dunia perkoperasian itu ada tercipta keadilan, ada tercipta kemanfaatan bagi publik dan bagi koperasi itu sendiri, dan juga ada kepastian hukum. Gitu ya. Artinya logika pengaturan tentang koperasi itu seyogianya jangan hanya dimaknai sebagai logika balas dendam,
terhadap apa yang terwacanakan oleh publik sebagai perbuatan koperasi saat ini. Gitu. Jangan dengan logika balas dendam. Kita membuat peraturan ini sebagai sarana kita melibatkan koperasi secara lebih positif dan konstruktif di dalam pembangunan perekonomian negara. Kalau di Forum Koperasi Indonesia, dalam berbagai pernyataannya ada sekitar lebih dari 20-30 juta anggota yang sudah mereka bangun. Gitu. Forum Koperasi Indonesia yang baru saja siang hari tadi melaksanakan press conference di Jakarta. Ini harus kita apresiasi. Mereka adalah koperasi-koperasi yang baik, koperasi-koperasi yang telah melaksanakan prinsip-prinsip koperasi secara sehat dan jujur. Meskipun yang namanya menghadapi tantangan dan masalah bisnis itu adalah hal yang sangat biasa setiap harinya. Kita ini manusia, hidup pasti ada tantangannya, ada masalah-masalahnya, kan kita. Nah, perkara kemudian apakah kemudian kita dengan adanya dukungan terhadap koperasian itu kita tidak mendukung pengusutan potensi barangkali potensi perbuatan segelintir oknum yang mengatasnamakan koperasi itu yang merugikan masyarakat. Tidak, kita harus mendukung pemerintah secara penuh untuk mengusut potensi kasus itu. Kalaupun ada kasus, kalaupun misalnya ada yang dirugikan, monggo pemerintah bagaimana untuk upaya melaksanakan penegakan hukum secara berkeadilan, berkemanfaatan, dan berkepastian. Dan gitu. Nah, ini. Yang kedua, yang ingin saya sampaikan adalah pengaturan koperasi di dalam RUU Koperasi ini harus memperhatikan beberapa hal teknis. Salah satu yang paling penting itu adalah pendidikan berkoperasi. Kita tahu kalau di dalam konteks yang menurut apa yang kami pahami ya dan kesan yang kami tangkap, koperasi itu hanya dipandang sebagai badan hukum saja. Padahal koperasi itu bukan hanya sekedar badan hukum, dia kan kumpulan orang, benar kumpulan orang. Tetapi kan ada histori yang melandasi pembentukan sebuah koperasi. Historinya itu apa? Kebersamaan, kekeluargaan, ada juga kegotong royongan dan sebagainya. Dan saya yakin setiap koperasi pasti punya akar historis masing-masing. Kenapa dibentuk koperasi? Coba ditanya tuh tiap-tiap koperasi, pasti mereka ada gitu. Akar historis ini yang saya kira ini dibangun atas dasar iktikat baik untuk turut membangun masyarakat, turut membangun negara, menyejahterakan anggotanya, mengurangi pengangguran atau membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. Ini harus diapresiasi. Dan apresiasi di sini harus diwujudkan dengan pengaturan yang seadil-adilnya, sebermanfaat-bermanfaatnya, dan sepasti-pastinya pengaturan gitu. Supaya terwujud koperasi yang sehat, koperasi yang penuh bermakna begitu bagi kesejahteraan anggotanya dan masyarakat. Dan gitu. Kalaupun ada kejahatan yang terkait dengan itu, kalaupun ada, kan dulu pernah di salah satu stasiun TV swasta itu kan ada yang menampilkan apa itu Bang Napi itu ya, yang dia apa ngomongnya lupa saya. Artinya begini loh, jangankan di koperasi, di dunia perkoperasian, keseharian saja, di keseharian kehidupan kita saja potensi kejahatan itu ada gitu. Ini peran bersama untuk mencegah itu terjadi. Peran pemerintah, peran insan koperasi, peran masyarakat itu harus kita bisa mencegah kejahatan-kejahatan itu terjadi. Terutama yang terkait dengan koperasi. Kalaupun ada koperasi atau oknum koperasi lah yang tepat ya. Kalaupun ada oknum koperasi yang melakukan kejahatan, baik itu secara korporasi atau bersama-sama secara korporasi maupun secara individu, maka harus kita
tindak supaya apa? Tidak ada koperasi lain atau oknum koperasi yang lain yang merasa bebas untuk melakukan itu. Kita setuju gitu loh. Dan salah satu pintunya adalah melakukan edukasi untuk masyarakat gitu. Melakukan edukasi untuk masyarakat terkait dengan bagaimana koperasi itu harus dijalankan. Bukan hanya edukasi untuk masyarakat sebetulnya. Pertama, kalau saya boleh ngusulkan nih, yang pertama itu adalah edukasi ya, atau sifatnya melalui pendidikan formal. Pendidikan formal itu ya SD sampai SMA, ya pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi gitu. Itu pendidikan formal. Yang kedua, ini melalui pendidikan non formal seperti diklat, pelatihan, kursus dan sebagainya, terbuka untuk siapapun, termasuk untuk masyarakat, untuk aparat pemerintahan misalnya. Terus pelatihan untuk edukasi untuk para pembina koperasi. Dalam hal ini adalah asosiasi koperasi sendiri atau gerakan koperasi untuk pemerintah yang membidangi urusan perkoperasian baik dari pusat maupun ke daerah, dan juga untuk nanti lembaga pengawas atau otoritas koperasi. Ini juga penting gitu, biar mereka juga ngerti koperasi. Dan juga edukasi untuk anggota koperasi itu yang juga penting. Edukasi untuk anggota koperasi. Dan edukasi itu harus kontinu, nggak bisa sekali. Berikutnya, edukasi untuk manajemen koperasi. Ini terkait dengan good corporate government untuk koperasi. Dan ini harus ada di dalam undang-undang. Kenapa? Agar terjamin keberadaannya lah, gitu. Kita berbusa-busa bicara di forum, di publik yang terkait dengan usulan bunyi undang-undang, kalau itu gak dikomodir, ya gak ada gunanya, men. Gitu. Nah, ini hal-hal yang sekonkret inilah yang harus ada di dalam RUU perkoperasian agar bernas. Maka monggo, usulan saya ini beritikadnya baik. Kalau mau didiskusikan, monggo kita diskusikan dengan baik-baik. Kita tidak ingin menyerang siapapun di channel ini dalam diskusi ini. Kita tidak ingin menjelek-jelekan siapapun di sini. Kita ingin sama-sama kita membangun negara kita dengan baik. Demikian edisi berikutnya bersambung. Saya masih akan memberikan usulan-usulan lagi secara terbuka di channel kita ini. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Merdeka.